Mengajari lembu mengaji. Ada-ada saja ulah Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Di kisah-kisah sebelumnya, Abu Nawas pernah diperintah Baginda Raja supaya mengajari keledai membaca. Pernah juga Abu Nawas diperintah untuk menghadirkan 6 ekor lembu yang bisa berbicara. Namun, berkat akal cerdik Abu Nawas, semua perintah Baginda Raja yang terbilang tidak masuk akal sukses dijalankannya. Dan atas kesuksesannya, itulah Abu Nawas kembali mendapat perintah yang lebih sulit dan lebih tidak masuk akal. Perintah kali ini adalah Abu Nawas disuruh mengajari lembu untuk mengaji Al-Quran. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat berdiskusi bersama para menterinya. Mereka membahas bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Abu Nawas. Lalu salah satu menterinya mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lembu? Suruh saja Abu Nawas untuk mengajarinya mengaji." Mendengar usulan menterinya itu, Baginda Raja agak bingung. Dulu dia sudah pernah saya perintah untuk mengajari keledai membaca, tapi ia bisa lolos berkat akal cerdiknya, ujar Baginda Raja. Membaca dengan mengaji kan berbeda, Paduka. Kalau membaca tak perlu mengeluarkan suara, sedangkan kalau mengaji harus keluar suara. Pastinya ini akan membuat Abu Nawas kesulitan. Benar juga katamu. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata si pengawal sesampainya di rumah Abu Nawas. "Baik, saya akan ke istana sekarang juga," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tantangan buatmu. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," tutur Baginda Raja. "Kiranya tantangan apakah yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas mulai cemas. "Saya ingin kamu mengajari lembu saya mengaji Al-Quran," kata Baginda Raja menjelaskan. Seketika itu muka Abu Nawas mendadak pucat. Ia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. "Mana ada lembu bisa mengaji? Untuk diajari berbicara seperti manusia saja tidak mungkin bisa, apalagi mengajarinya mengaji," pikir Abu Nawas. "Kamu kenapa bengong, Abu Nawas? Kamu saya kasih waktu seminggu. Sekarang pulanglah dan bawa lembu ini," titah Baginda Raja sambil memberikan hewan lembunya. Dengan terpaksa Abu Nawas menerimanya lalu membawa pulang lembu tersebut. Sesampainya di rumah, lembu itu diikat dengan erat kepada sebuah pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai mengajari lembu itu untuk mengaji. Tentu saja hewan lembu tersebut hanya terdiam. Di saat itulah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Ia mengambil sebuah rotan dan mencambuk si lembu berkali-kali sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu sambil tetap mencambukinya tanpa henti. Perbuatannya itu ia lakukan setiap hari mulai dari pagi sampai sore. Suatu hari, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintip kegiatan Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas,
Utusan Baginda itu menyaksikan Abu Nawas sedang mencambuki si lembu sampai sekarat sambil mengajarinya kata atau. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, waktu hamba mengintip kegiatan Abu Nawas, dia sedang mengajari lembu perkataan atau sambil mencambukinya tanpa henti. Sampai-sampai si lembu menjadi sekarat. Baginda Raja terheran-heran mendengar laporan itu. Karena merasa kasihan dengan yang dialami hewan lembu, Baginda Raja lalu berkata, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah lembunya sudah bisa mengaji atau belum?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk mengintip kegiatanmu di rumah. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Apa itu maksudnya?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjelaskan, maksud kalimat atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau saya yang mati, atau Baginda Raja sendiri yang mati. Kalau di antara kita bertiga belum ada yang mati, hamba tidak puas Baginda Raja. Sebab adanya tantangan mengajar lembu mengaji itu karena adanya 3 faktor. Pertama saya, kedua hewan lembu, dan ketiga Paduka Raja sendiri. Kalau di antara kita bertiga ada yang mati, tentu tantangan aneh seperti itu sudah berakhir. Dengan begitu, hamba senang karena tugas hamba telah selesai. Sebab sampai dunia kiamat pun, hewan lembu tidak akan pernah bisa mengaji. Baginda Raja terperanjat di tempat duduknya. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Ia merasa bersalah dengan tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas. Setelah termenung sejenak, Baginda bertanya, "Lalu, apakah hewan lembunya sudah mati?" "Belum Paduka yang mulia, mungkin besok sore," jawab Abu Nawas singkat. "Jangan kau teruskan perbuatanmu. Jangan sampai lembu itu mati karena disiksa. Saya anggap tantangan ini sudah berakhir, dan lembu itu aku hadiahkan untukmu," ujar Baginda Raja. "Benarkah Paduka? Terima kasih banyak Paduka yang mulia. Kalau begitu hamba mohon pamit pulang," kata Abu Nawas dengan perasaan senang. Akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Baginda dan mendapatkan hadiah seekor lembu. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya pergi untuk berburu. Namun belum lama mereka berjalan, tiba-tiba salah satu pejabat kerajaan bernama Abu Jahil datang dengan terengah-engah di atas kudanya dan berkata, "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sembari mendekati sang raja. "Apa yang hendak kamu usulkan, wahai Abu Jahil?" tanya Raja Harun. "Ampun Baginda, agar acara berburu ini menarik dan mendapat animo masyarakat, saya mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan sayembara saja," ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Ternyata usulan Abu Jahil itu diterima. Baginda Raja sejenak terdiam dan kemudian mengangguk. Hitung-hitung sayembara ini akan memberikan hiburan kepadanya. "Baginda yang mulia, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas.
Kemudian pemenangnya akan mendapatkan hadiah sepundi uang emas, sedangkan yang kalah akan mendapat hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil. Abu Nawas kemudian dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah menghadap, Abu Nawas segera diberi petunjuk sayembara itu. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya menolak sayembara tersebut, karena ia tahu ini semua adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Akan tetapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksanya, dan Abu Nawas pun tidak bisa menolak. Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak. Ia mengetahui jika Abu Jahil telah diangkat menjadi pejabat istana. Abu Nawas berpikir bahwa Abu Jahil akan mengerahkan semua anak buahnya untuk memberi seekor binatang buruan di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam hatinya berkata, tidak mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Tak berselang lama, Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar. Siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu ini? Perlombaan pun dimulai dengan dibunyikan trompet kerajaan. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun sebaliknya, Abu Nawas dengan santainya menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak pada Abu Nawas. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Ini artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari. Kemudian tak lama Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Di sebelah kanan dan kiri kuda Abu Jahil terlihat puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah gemuruh antusias penonton. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah, binatang buruanku sangat banyak. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat penonton semakin menggelegar. Tidak berselang lama, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua penonton menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada penonton. Kemudian Baginda Raja memerintahkan kepada 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh 2 peserta itu. Pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapat 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Sudah pasti akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tunggu dulu, tenang, tenang. Aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya.
Dan engkau, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Ingat, di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting kan jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, sepertinya mencapai ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, membuat Abu Jahil tertunduk lemas, dan tiba-tiba saja ia jatuh pingsan. Baginda Raja yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.